Halo, perkenalkan nama saya Kadek Nur Tayasa, NIM C1K019039, kelas A Program Studi Budidaya Perairan, Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai resume materi bakteri dan jamur, mata kuliah parasit dan penyakit ikan. Dalam kegiatan budidaya perikanan, penyakit merupakan faktor yang sangat merugikan, di mana dapat menurunkan kualitas produksi ikan, bahkan menyebabkan kematian pada ikan, sehingga menimbulkan kerugian pada kegiatan budidaya yang sangat besar. Untuk itu diperlukan adanya pengetahuan mengenai penyakit ikan agar mudah dalam menangani apabila biota yang dibudidayakan terserang penyakit. Teknik diagnosis pada ikan penting untuk dilakukan agar kita tahu apa penyebab dari ikan tersebut terkena penyakit. Jadi, penanganan dapat lebih mudah untuk dilakukan. Cara pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk mendiagnosis penyakit ikan ataupun anamnesa ini, pertama-tama dengan pengamatan pada ikan sakit atau mati, baik itu dilihat dengan pengamatan dari kecepatan bukaan mulut ikan, kondisi insang ikan, bentuk tubuh dari ikan, dan masih banyak yang lainnya. Serta penyebab penyakitnya dapat juga dilihat dari faktor lingkungan perairan yang ditinggali oleh ikan, seperti suhu perairan, penetrasi cahaya, pH perairan, kadar oksigen terlarut, dan juga kelimpahan makanan dan lainnya. Setelah itu barulah dilakukan pemeriksaan berupa pemeriksaan klinis, yakni pemeriksaan morfologi di lapangan dan pemeriksaan patologis di lapangan berupa gejala dari penyakit ikan dan apa penyebabnya, sehingga didiagnosa penyakit yang dialami oleh ikan. Diagnosa dari penyakit ikan ini terdapat beberapa jenis, yakni diagnosa jenis di mana pemeriksaan-pemeriksaan yang telah dilakukan sudah sangat jelas menggambarkan penyebab dari penyakit ikan tersebut. Kedua, tidak adanya diagnosis, di mana dalam kondisi tidak diketahui tanda-tanda yang jelas bahwa ikan tersebut terserang penyakit apa. Setelah ikan kita ketahui penyakit ataupun penyebab penyakit yang didapati, maka dilakukan tindak lanjut diagnosa sementara yang telah dilakukan di lapangan, dilakukan pengambilan ataupun penyiapan di laboratorium, di mana dilakukan uji ataupun pemeriksaan seperti parasitologis, hispatologi, bakteriologis, imunoserologi, virologis, mikrologis, biologi molekuler, dan juga pengamatan dengan menggunakan elektron mikroskopis, sehingga dapat diketahui dengan pasti penyebab suatu penyakit ataupun gangguan terhadap ikan tersebut, atau biasa disebut dengan etiologi diagnosa penyebab penyakit. Penyakit pada ikan terbagi menjadi dua, yakni penyakit infeksi dan penyakit non-infeksi. Penyakit infeksi dibagi menjadi 4 jenis, yakni bakteri, parasit, virus, dan juga jamur. Bakteri ini contohnya adalah Aeromonas hydrophila. Terdapat juga Streptococcus, Vibrio sp, dan juga Pseudomonas sp. Parasit yang terbagi juga menjadi dua, yakni ektoparasit dan juga endoparasit. Contohnya adalah protozoa, Tremonoda, Platyheminites, Crustacea, dan juga moluska. Virus, yakni contohnya adalah White Spot Syndrome virus, Infectious Micronecrosis virus, TSV atau Toura syndrome virus, VNN atau viral neurosis, KHV atau Koi Harper virus, dan juga Aintovirus. Jamur, contohnya adalah Saprolegnia, Brachylomycosis, dan Chytnophonus. Terdapat jenis kedua dari penyakit, yakni penyakit non-infeksi. Yang pertama dari lingkungan yang buruk, seperti perubahan salinitas air, pH terlarut asam atau basa, kekurangan oksigen dalam air, zat beracun atau H2S, perubahan suhu air, dan kerusakan mekanis atau polusi dan pestisida. Yang kedua, pakan buruk, seperti kurangnya vitamin dan zat gizi lain serta bahan pakan yang busuk mengandung kuman yang diberikan pada ikan ataupun yang didapatkan oleh ikan. Yang ketiga ada genetik, seperti faktor genetik yang berpengaruh pada bentuk fisik serta kelamin ataupun kelainan pada tubuh ikan.
Selanjutnya ada hama, seperti membawa organisme penyakit mengganggu, atau yakni ikan mengalami stres ataupun ikan terluka dan dapat merusak kolam ataupun wadah pemeliharaan ikan dan juga menyebabkan kematian pada ikan. Penyakit infeksi pada ikan merupakan penyakit yang menular dan disebabkan oleh patogen sebagai pembawa penyakit, di mana patogen yang paling banyak menyerang ikan yakni yang pertama adalah bakteri, yang beberapa jenis terdapat yakni Bacterial Kidney Disease atau BKD, Early Mortality Syndrome atau EMS, EPDC, Enteric Septicemia of Catfish atau ESC, terdapat juga Enteric Red Mouth Disease atau ERMD, Fish Tuberculosis. Selain itu ada Fruclotosis Carp Cytodermatis. Selanjutnya adalah Gavkemia, Mocardiosis Gili Tuberculosis, Red Spot Disease, Streptococcus, dan Streptococcus yang disebabkan oleh Streptococcus. Selain itu, patogen penyakit yang kedua adalah jamur, yakni terdapat beberapa jenisnya adalah Apanomycosis ataupun Clayfish plague. Yang kedua terdapat Branchiomycosis yang disebabkan oleh Branchiodemigranis, Branchiomycosis yang disebabkan oleh Branchiosanguinis, dan Sandpaper Disease atau Sunging Disease Ichthyoponasis. Selanjutnya, bakteri merupakan jenis mikroorganisme yang sebagian besarnya bersifat parasit dan patogen bagi semua organisme tidak terkecuali. Bakteri akan menginfeksi organisme lain lalu menyebabkan penyakit dan mengambil nutrisi dari inang. Penyakit bakterial pada ikan yakni penyakit pada tubuh ikan yang disebabkan oleh organisme sehingga terjadi infeksi ataupun kerusakan dari berbagai gejala klinis penyakit ikan ataupun udang yang disebabkan oleh bakteri, yakni sebagai berikut contohnya. Yang pertama, Bacterial Kidney Disease atau BKD. Penyebab penyakit ini adalah Rhinibacterium salmonellum dengan karakteristik Rhinobacterium salmonarium. Ini adalah yang pertama, hidup di air tawar ataupun hidup di air laut dengan suhu antara 15 derajat sampai 18 derajat Celcius. Yang kedua, karakteristiknya adalah menyebabkan penyakit infeksi sistematik yang lambat tanpa menunjukkan gejala yang nyata sampai ikan berumur 6 sampai 12 tahun. Gejala yang ditimbulkannya adalah ikan terlihat lesu, mata menonjol, insang terlihat pucat karena anemia, pendarahan di sekitar anus dan otot, perut kembung, sisik berdiri, hemoragi, abses di beberapa bagian tubuh, warna berubah menjadi kehitam-hitaman. Selanjutnya, media pembawa atau inang dari bakteri ini, yang pertama Atlantic salmon atau Salmonidae, Benthal flathead atau Platycephalus indicus, brook trout atau Salvelinus ontinalis, brown trout atau Salmotrutati atau truta, dan yang terakhir adalah flathead minnow atau Pimephales promelas. Negara asal atau daerah sebarannya dari bakteri ini, yang pertama Australia, ya, setelah itu Kanada, Chile, Prancis, Jerman, Iceland, Italia, dan juga Jepang. Bakteri kedua ataupun penyakit kedua adalah Early Mortality Syndrome atau EMS. Penyebab penyakit ini adalah Edwardsia tardi, dengan gejala yang ditimbulkannya seperti warna hepatopankreas pucat keputihan, hepatopankreas mengecil ataupun mengkerut, cangkang lunak, dan usus kosong. Adanya bintik ataupun sirip hitam pada hepatopankreas. Hepatopankreas tidak mudah hancur ataupun kenyal, serta sulit pecah bila dijepit 2 jari, serta kematian massal yang terjadi 40-100% dalam 4 hari. Media pembawa atau inang penyakit ini adalah Lithopananceus vannamei, Pananeus chinensis, dan Pananeus monodon. Negara atau daerah sebaran dari penyakit ini berupa ataupun Cina,
Malaysia, Thailand, dan juga Vietnam. Penyakit dari bakteri yang ketiga adalah Edwardius empyematosus putrefactive disease of catfish atau yang disingkat sebagai EPDC. Penyebab penyakit ini adalah Edwardsella tarda dengan gejala yang ditimbulkannya berupa timbul luka kecil dengan ukuran 3-5 mm pada samping bagian belakang tubuh. Terdapat juga luka yang bernanah yang berkembang dalam otot rusuk dan lambung. Apabila dibuka akan mengeluarkan gas H2S atau gas beracun. Secara cepat, luka nanah bertambah dalam berbagai ukuran. Selain itu, ikan kehilangan warna dengan luka-luka yang berkembang, merata ke seluruh tubuh. Ikan cenderung kehilangan kontrol pada tubuh bagian belakang. Bintik ataupun noda putih mungkin terjadi pada ginjal, hati, limpa, dan juga insang. Media pembawa penyakit ini adalah alligator atau buaya, alligator mississippiensis, angelfish atau Pterophyllum scalri, channel catfish atau Icterus punctatus, goldfish atau Carassius auratus, nila atau Oreochromis niloticus, bulu babi atau Diadema setosum, catfish atau Pangasius sp, eel atau Angulia sp, gurami atau Aspornemus gurami, dan salmon atau Salmonidae. Dengan negara atau daerah sebaran dari penyakit ini adalah Australia, Kanada, Denmark, Mesir, India, dan Indonesia yang meliputi daerah Yogyakarta, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jambi, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, dan Sumatera Barat. Penyakit keempat adalah Enteric Red Mouth Disease atau ARMD. Dengan penyebab penyakit ini yakni Yersinia rukta. Dengan gejala yang ditimbulkan oleh bakteri ini adalah hemoragi pada jaringan substrat, warna kulit yang menjadi lebih gelap, ikan menunjukkan gerakan yang lemah, kehilangan keseimbangan renang, kesulitan bernafas, perubahan warna pada tubuhnya yaitu menjadi hitam, dan peradangan pada sisiknya. Media pembawa atau inang dari penyakit ini adalah Atlantic salmon atau Salmonisator, brook trout atau Salvelinus fontinalis, brown trout atau Salmotruta, sea bass atau Lates calcarifer, canelfish atau Letaurus punctatus, goldfish atau Carassius auratus, salmon atau Salmonidae, dan walking catfish atau Clarias batrachus. Dengan negara ataupun daerah sebaran dari penyakit ini adalah Australia, Bulgaria, Kanada, Chile, Denmark, Prancis, Jerman, Spanyol, Finlandia, dan Indonesia yang meliputi daerah Jawa, Sumatera Barat, Riau, serta Kalimantan Tengah. Penyakit selanjutnya adalah Enteric septicemia of catfish atau ESC. Dengan penyebab penyakit ini adalah Edwardstella ictaluri. Dengan gejala yang ditimbulkannya berupa menyerang kantong-kantong penciuman menuju ke otak, menyebabkan radang granulomatous dan lesu pada ikan yang berenang tidak beratur. Terdapat juga gejala yang ditimbulkannya adalah bengkok berkembang di bagian belakang kepala dan mengikis jaringan ikal pada bagian ini. Pembekakan ini terjadi sampai ke otak-otak, pada bagian otak ataupun lubang yang ada di kepala. Media pembawa atau inang dari penyakit ini adalah belanak atau mugil sp, blue catfish ataupun Latarus nebulosus, channel catfish atau Icterus pundacus, brown bullhead atau Letalurus hebulasus, crocodile atau buaya, goldfish atau Carassius auratus, turtle kura-kura, yellowtail atau Serola sp, ekor kuning, green knightfish atau eiger maw, lele lokal atau Clarias batrachus, nila atau Oreochromis niloticus, patin jambal atau Pangasius jambal, walking catfish atau Clarias G, patin siam atau Pangasius sachi, dan eel atau Angulia sp. Dengan negara atau daerah sebaran dari penyakit ini
adalah Indonesia pada bagian Yogyakarta, Jepang, Kenya, Amerika, Meksiko, Afrika Selatan, Thailand, dan juga Vietnam. Penyakit selanjutnya adalah fish tuberculosis dengan penyebab terjadinya penyakit ini yakni Mycobacterium marinum, Mycobacterium cheloneae, Mycobacterium folurum, dan masih banyak lainnya. Dengan penyakit Mycobacterius ini biasanya terjadi pada ikan yang dipelihara dalam akuarium dalam jangka waktu yang lama. Gejala yang diderita oleh ikan dari penyakit ini berupa ikan mengalami anoreksia atau tidak mau makan, lesu, dan tubuh menjadi kurus, memisahkan diri dari yang lain dan mencari lubang untuk bersembunyi. Terdapat juga lesi di kulit atau hemoragi. Terdapat juga pembesaran perut pada ikan menjadi kerdil, dan terdapat pemucatan pada insang ikan. Media pembawa ataupun inang dari penyakit ini adalah bullfrog, Rana catesbellana, fighting fish atau Betta spinalis, gurame atau Asperonemus gourami, carper atau Cyprinidae, salmon atau Salmonidae, yellowtail atau Cerola veradima. Dengan negara atau daerah sebaran dari penyakit ini adalah Perancis, Indonesia yang meliputi Jawa, Sumatera, dan Bali, Jepang, Thailand, Inggris, Amerika, dan beberapa negara lainnya. Penyakit selanjutnya adalah penyakit yang disebabkan oleh Aeromonas salmonidae, yakni furuncolosis kerap Gretrodermatitu. Dengan gejala yang ditimbulkannya adalah lesi secara subkuntan dengan pembekakan yang menyebabkan furunculitis. Pembekakan menjadi luka terbuka yang berisi nanah, hemoragi yang pada dasar sirip dan sirip dasar geripis. Mata menonjol, warna tubuh menjadi gelap. Media pembawa atau inang dari penyakit ini adalah blue devil atau Domancetrus caeroelus, catfish atau Clarias sp, cod atau Nadus motua, kodok atau Reninens, goldfish atau Carassius autatus, gurami atau Asporonemus gourami, carper atau Cyprinus carpio, nila atau Oreochromis niloticus, dan salmon atau Salmonidae. Dengan negara ataupun daerah sebarannya meliputi Australia, Kanada, India, Indonesia yang termasuk Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Barat, dan juga Jambi. Penyakit selanjutnya adalah Gavkemia atau Rectal Disease. Dengan penyebab terjadinya penyakit ini adalah Aerococcus phylidons Farhammer yang seringkali menyerang lobster. Gejala yang ditimbulkan adalah menginfeksi organ dalam dan hemolimf. Terdapat juga gejalanya lobster yang terlihat lesu pada sisi vertikal abdomen terbentuk warna merah muda. Dengan media pembawa ataupun inang dari penyakit ini adalah American lobster, blue carp, California spiny lobster atau Panulirus sp, kepiting atau Cancer inoratu, udang ataupun berjenis Homerus vulgaris. Dengan negara atau daerah sebarannya meliputi Iceland, Norwegia, Amerika, dan juga Inggris. Penyakit selanjutnya adalah nokardiosis, gili tuberkulosis. Dengan penyebab terjadinya penyakit ini yakni Nocandia cerulose dan juga Nocardia osteoides, Nocardia crossutriae. Dengan gejala yang ditimbulkannya yakni ikan tampak kurus dan kehilangan warna. Terdapat lesi pada kulit, ikan lemah dan nafsu makan yang menurun, erosi pada operkulum, nekrosis pada filamen insang, dan pembekakan pada daerah yang terserang berisi bakteri, tampak seperti tumor. Media pembawa atau inang dari penyakit ini adalah
Neontera atau Pancerodan inesi, gurame atau Osperonomus gourami, rainbow trout atau Oncorhynchus mykiss, salmon atau Salmonidae, snakehead atau Ophinecephalus stratus, dan yellowtail atau Cerealia conchyliata. Dengan negara ataupun daerah sebarannya meliputi Australia, Kanada, Ekuador, El Salvador, Jepang, Spanyol, Inggris, dan juga Amerika. Penyakit selanjutnya adalah Pasteuriosis pseudotuberculosis. Dengan penyebab penyakit ini adalah Pasteurella pseudodia. Dengan gejala yang ditimbulkan adalah kemerahan pada operkulum, pembesaran organ limpa, insang yang pucat, badan ikan menjadi gelap, sedikit pendarahan di sekitar operkulum dan sirip, dan pembekakan limpa. Media pembawa ataupun inang dari penyakit ini meliputi goldfish atau Carassium auratus, gurame atau Osperonomus gourami, kerapu lumpur atau Gymnopelus tamna, kerapu merah atau Penepelus acamma, dan salmon atau Salmonidae. Dengan negara ataupun daerah sebarannya meliputi Australia, Perancis, Israel yang meliputi Jawa, Sumatera, dan Sumatera Utara, Italia, Jepang, Taiwan, Amerika, Inggris, dan juga Spanyol. Penyakit selanjutnya adalah red spot disease. Dengan penyebab penyakit ini adalah Pseudomonas. Gejala yang ditimbulkan berupa bercak hemoragi pada lapisan subepidermis rahang, hemoragi kecil di sekitar mulut dan operkulum, liver yang membesar, nekrosis pada ginjal, perut yang lembek, liver pucat, hemoragi pada ginjal. Media pembawa ataupun inang dari penyakit ini adalah catfish atau Pangasius sp, common carp atau Cyprian scarpio, goldfish atau Carassius auratus, nila atau Oreochromis niloticus, salmon atau Salmonidae. Dengan negara ataupun daerah sebarannya meliputi Australia, Jepang, Malaysia, Indonesia yang meliputi Yogyakarta, Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan, Swiss, Amerika, dan juga Inggris. Penyakit selanjutnya adalah Streptococcus atau yang disebabkan oleh S. agalactiae. Dengan penyebab penyakit ini adalah Streptococcus agalactiae. Dengan gejala yang ditimbulkannya berupa berenang lemah di dasar, respon terhadap pakan lemah, tubuh membentuk huruf C, bukaan operkulum menjadi lebih cepat. Media pembawa ataupun inang dari penyakit ini adalah nila atau Oreochromis niloticus, rainbow trout atau Oncorhynchus, yellow bullhead atau Lalatus natalis, zebrafish danio atau Danio terio. Dengan negara ataupun daerah sebarannya meliputi Australia, Cina, Jepang, Indonesia yang meliputi Jawa Barat dan Jawa Tengah, serta juga Korea. Streptococcus ini atau penyakit Streptococcus ini disebabkan oleh penyakit yakni Streptococcus iniae. Dengan gejala yang ditimbulkannya yakni berupa gangguan keseimbangan, petechide pada sekitar anus, ikan lemah, kadang berputar-putar tak teratur, serta operkulum bagian dalam mengalami gangguan. Media pembawa ataupun inang dari penyakit ini adalah bullfrog atau rana sp, il atau Angulia spp, grouper atau Chromitias aetuphes, dan nila atau Oreochromis niloticus. Negara ataupun daerah sebaran dari penyakit ini meliputi Australia, Indonesia yang terdiri dari Jawa, Sumatera, dan Jayapura, Israel, Jepang, Filipina, dan Singapura. Penyakit merah atau Motile Aeromonas septicemia. Dengan penyebab penyakit ini yakni Aeromonas hydrophila. Dengan karakteristik patogennya, penyakit merah ini merupakan penyakit yang sering terjadi pada semua umur dan jenis dari ikan, baik itu merupakan ikan air tawar ataupun ikan air laut. Infeksi bakteri biasanya berkaitan dengan kondisi sintesis akibat kualitas air menurun seperti kepadatan tinggi, oksigen rendah, suhu ekstrim, infeksi parasit, dan lainnya.
Serangan bersifat akut dan apabila terus terjadi, ancaman yang ditimbulkan dapat mencapai 100% kematian. Dengan gejala klinis yang ditimbulkan adalah warna tubuh kusam, pendarahan pada pangkal sirip, sisik lepas, pakan infeksi berat. Ikan mati lemas sering ditemukan pada permukaan ataupun pada dasar kolam. Selanjutnya, Columaris disease. Dengan penyebab penyakit ini yakni Flavobacterium culumanae atau Pexibacterium culumanae. Dengan karakteristik patogennya yakni bakteri gram negatif terdapat di air tawar. Bakteri berkelompok membentuk kumpulan seperti kolom. Infeksi bakteri umumnya berkaitan dengan kondisi stres akibat fluktuasi suhu air yang ekstrim dan kualitas air yang buruk. Serangan sering terjadi pada kelompok ikan pasca transportasi sebagai target organ. Kematian pada ikan bisa mencapai 100%. Gejala yang ditimbulkan: luka di sekitar mulut, kepala, badan, atau sirip. Infeksi di sekitar mulut terlihat seperti diselaputi benang, sehingga sering disebut sebagai penyakit jamur mulut. Disekelilingi oleh luka tertutup pada pigmen yang berwarna kuning cerah. Apabila menginfeksi insang, kerusakan dimulai dari ujung filamen insang dan merambat ke bagian pangkal. Akhirnya filamen membusuk dan juga menjadi rontok. Bakteri Alvin atau tail iod. Dengan penyebab penyakit ini adalah Pseudomonas spp. Karakteristik patogen ini merupakan bakteri gram negatif dan non-gram bersifat aerob dengan ukuran 3 nanometer kali 5 nanometer. Motil memproduksi pigmen fluorescent dan berkembang biak di tanah, dan air. Penyakit ini terjadi pada semua umur dan jenis ikan, baik itu ikan air tawar maupun ikan yang berasal dari air laut. Penyakit ini termasuk agen penyakit yang berbahaya, terutama pada ikan air tawar dan berakibat kematian yang tinggi karena penurunannya yang cepat. Penularan dan penyebaran penyakit dengan kontak langsung dengan ikan yang sakit atau dengan lingkungan yang tercemar. Serangan yang terjadi kalau ikan entah akibat kipar pakan atau tidak cocok kondisi air yang tidak baik. Gejala yang ditimbulkan penyakit ini adalah ikan lemah yang bergerak lambat, bernafas mengangap di permukaan saja, warna isang yang pucat, warna tubuh yang gelap, terdapat bercak merah pada bagian luar tubuhnya, kerusakan pada sirip, insang, dan meter, lendir yang berlebih, serta berujung pada pendarahan. Perut ikan akan menjadi kembung ataupun dropsy. Selanjutnya adalah fibriosis. Dengan penyebab penyakit ini yakni Vibrio agnolfitraeus, Vibrio parahaemolyctus, Vibrio fuinficus, Vibrio ordani, dan lainnya. Dengan karakteristik patogennya yakni penyakit ini termasuk bakteri pada ekosistem air laut dan fibriosis masih merupakan masalah utama bagi industri budidaya ikan laut. Kasus fibriosis dapat terjadi sepanjang tahun, namun umumnya terkait dengan stres akibat penanganan kepada tinggi ataupun perubahan cuaca yang ekstrim. Tingkat kematian pada stadia larva hingga ukuran fingering mencapai 80-90%. Gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini yakni yang pertama, ikan akan menjadi lemah sehingga kehilangan nafsu makan, berenang di permukaan air, warna kulit yang kusam, inflasi pada anus, insang, mulut, serta pangkal sirip, pendarahan pada mulut dan pangkal sirip, serta terdapat luka yang terbuka pada ikan. Pendarahan dan luka lepuh pada permukaan tubuh.
Dan terdapat juga pendarahan serta muncul ekses lendir pada insang. Warna hati pucat, mata membengkak, dan juga terjadi dropsy. Penyakit selanjutnya adalah fibrosis pada udang. Penyebab penyakit ini yakni Vibrio haregi, Vibrio aeruginosus, dan Vibrio parahaematicus. Di mana karakteristik patogen ini yakni fibrosis pada larva udang umumnya sebagai penginfeksi sekunder pada saat keadaan sintesis dan lemah. Infeksi bakteri ini biasanya terjadi akibat stres seperti kepadatan tinggi, malnutrisi atau kekurangan nutrisi, penanganan yang kurang baik, infeksi parasit bahan organik tinggi, oksigen rendah, kualitas air yang buruk, fluktuasi suhu yang ekstrim, dan masih banyak yang lainnya. Serangan bakteri ini bersifat aktif dan apabila kondisi lingkungan teratas terus merosot, kematian dapat terjadi hingga mencapai kadar 100%. Gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini yakni adalah tubuh udang kusam dan juga kotor, nafsu makan menurun, kerusakan pada insang hingga berwarna kecoklatan. Jenis Vibrio SPP beredar ataupun berpendar dapat menyerang larva udang lainnya. Udang yang terserang menunjukkan gejala neurosis, kondisi tubuh lemah, cenderung lambat, nafsu makan yang kurang, serta bercak merah pada pleopat dan abdomen, serta pada malam hari terlihat seperti ikan yang sangat lemas. Udang akan menunjukkan kaki renang atau plekopat dengan kaki jantan, menunjukkan merankisis. Selanjutnya adalah penyakit ICIC pada rumput laut, yakni penyebab penyakit ini adalah lingkungan dan beberapa jenis bakteri seperti Pseudoa alteramonas, Gracitis, Pseudomonas spp, dan Vibrio sp. Karakteristik patogen. Pemicu utama penyakit ICIC ini umumnya akibat perubahan lingkungan yang mendadak seperti salinitas, suhu air, dan intensitas cahaya. Pemicu lainnya seperti serangan hama, ikan berenang seperti penyu hijau, bulu babi, dan binatang lainnya menyebabkan luka pada talus. Pada keadaan stres, rumput laut akan menyebabkan substansi organik akibat talus berlendir yang akan merangsang bakteri tumbuh di sekitarnya. Penyakit ICIC dipicu oleh fluktuasi parameter kualitas air yang ekstrim seperti kadar garam, suhu air, dan bahan organik yang terlarut, serta intensitas cahaya matahari. Serangan hama seperti ikan baronang, penyu, bulu babi, dan bintang laut dapat mengakibatkan kerusakan fisik pada talus rumput laut sehingga mudah terinfeksi oleh mikroorganisme. Pertumbuhan bakteri pada talus dapat menyebabkan ethylase menjadi putih dan rapuh sehingga mudah pucat. Jaringan menjadi lunak, mencirikan penyakit ICIC. Penyebab secara vertikal dari bibit serta horizontal melalui perantara air. Serangan bertambah berat akibat apifit yang menghalangi sinar matahari sehingga rumput laut terhalang untuk melakukan fotosintesis. Gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini yakni timbulnya bintik pada sebagian talus dan akan menjadi kuning dan lama-kelamaan menjadi pucat dan akan menjadi rapuh serta mudah putus. Selanjutnya adalah pertumbuhan yang lambat, perubahan warna yang menjadi pucat, dan beberapa cabang talus menjadi putih dan membusuk. Jamur merupakan kelimpahan organisme eukariotik yang membentuk elunia jamur atau regnum. Dengan fungsi jamur pada umumnya adalah multiseluler atau bersel banyak. Ada beberapa gejala klinis penyakit
ikan ataupun udang yang ditampakkan oleh jamur diantaranya yakni adalah apanomycosis atau crayfish plague. Dengan penyebab penyakit ini yakni Alpacanthaceae abstract. Gejala yang ditimbulkan yakni menyerang pada bagian kutikula yang lunak, abdomen, dan sekitar sendi serta otot-otot. Pada ekor betina memutih ataupun pucat ataupun merah dengan kecoklatan. Phosphora apanomyces mati dapat hidup sampai 3 hari. Sebagian dalam bentuk kista dapat bertahan selama 2 minggu dalam air tawar. Suhu air berpengaruh pada kecepatan distribusi astraci. Suhu air yang lebih tinggi, suhu yang lebih rendah dan terjadinya penggunaan zoospora berkaitan erat dengan laju kematian yang lebih lambat. Media pembawa atau inang dari penyakit ini adalah Serax spp, kepiting atau Euchernensis, freshwater lobster atau Astacus astracus. Dengan negara ataupun daerah sebaran dari penyakit ini meliputi Australia, Kanada, Jepang, Filipina, Thailand, dan juga Inggris. Penyakit selanjutnya adalah branchiomycosis. Penyebabnya adalah branchiomycosis demigrans, di mana gejala yang ditimbulkan dari branchiomycosis demigrans ini adalah ikan menjadi lemah. Selanjutnya, ikan kesulitan bernafas dan berubah menjadi mengap-mengap. Ikan biasanya ditemukan mati pada pagi hari. Insang juga dapat berubah menjadi warna coklat. Media pembawa ataupun inang dari penyakit ini adalah common carp atau Cyprinus carpio, goldfish atau Carassius auratus, pike atau Esox ursus, dan Salmonidae atau Gasterosteus asceiatus. Dengan negara ataupun daerah sebarannya yakni Jerman, Jepang, India, Polandia, Italia, dan Amerika. Branchiomycosis dari Branchiomycosis sanguinis adalah gejala yang ditimbulkan yakni bersifat akut ataupun kronis, di mana pada sifat kronis penyakit ini dapat mematikan. Selanjutnya, biasanya ditemukan pada pembuluh darah ikan. Insang mengalami nekrosis serta tidak terlihat adanya garis berwarna gelap pada filamen ataupun insang. Media pembawa ataupun inang dari penyakit ini adalah common crab atau Cyprinus carpio, goldfish atau Carassius auratus, pike atau Esox dan Eusius, dan salmon yang nama lainnya adalah Salmonidae. Negara ataupun daerah sebaran dari dari penyakit ini adalah Australia, Italia, Jerman, Jepang, India, Polandia, dan lainnya. Penyakit selanjutnya adalah episodic ulcerative syndrome atau EUS. Dengan penyebab penyakit ini adalah Asparomyces eusocidaris, dengan gejala yang ditimbulkannya berupa mengakibatkan luka linier dan memicu respon graustoma, pecele atau bintik merah pada permukaan tubuh, kepala, operculum, dan pangkal sirip. Menimbulkan resi di bagian derms dan menembus lapisan otot daging. Luka terbuka yang menyebabkan borok. Itu adalah akibat dari penyakit ini yang terakhir. Media pembawa atau inang dari penyakit ini adalah balanak atau mugil sp, snakehead atau Oplosalus stricti, gurame atau Ospionemus gurami, walking fish atau Clarias sp, dan waste catfish atau sheets fish, dan juga terdapat yellowkin bream atau asan Tepoctus gostralus.
dengan negara ataupun daerah sebarannya meliputi Australia, India, Indonesia yang terdiri Jawa dan Madura. Sandpaper disease atau swinging disease ataupun ectopanasis. Dengan penyebab penyakit ini adalah Encinopanus hateri. Gejala yang ditimbulkan penyakit ini adalah hilangnya keseimbangan tubuh ikan, terjadinya abnormalitas tulang ataupun kulit berwarna gelap dengan organ tubuh dalam yang dipenuhi oleh hifa. Media pembawa ataupun inang dari penyakit ini adalah Atlantic makarel atau Scomberus, brook trout atau Salvelinus fontimalis, Flectera atau Hyhalsolocon heteromabitcus, rainbow trout atau Salmogarehenri, dan di Atlantik herini atau Clupea carege. Dengan negara ataupun daerah sebaran dari penyakit ini adalah Skotlandia, Swedia, Inggris, dan juga Amerika. Sekian yang saya dapat sampaikan mengenai paper mata kuliah parasit dan penyakit ikan yang tentang materi bakteri dan jamur ini. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.